Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Thulabat talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita dalam mapel akidah dengan membahas syarah Thalathatul Usul ya. Dan kita langsung saja. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, berkata penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa qala al-Bukhari rahimahullah, dan berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan amalan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil akan hal tersebut ya, bahwa ilmu itu sebelum ucapan dan amalan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ketahuilah, ilmuilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ya, lalu beristighfarlah kalian. Ya, jadi ilmu dulu baru amalan, istighfar ya. Nah, fa bada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Ya, maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam Bukhari memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan amalan. Nah, kita bahas syarahnya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, menceritakan Imam Bukhari secara ringkas ini. Al-Bukhari huwa Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughirah ibni al-Bardisbah Al-Bukhari. Imam Bukhari itu nama asli, kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Ismail ya, bin Ibrahim bin Ibnul Mughirah ya, Ibnu Bardisbah Al-Bukhari ya. Wulida bi Bukhara. Beliau lahir di daerah yang bernama Bukhara ya. Fi syawalin ya, sanata arba'atin wa tis'ina wa mi'atin. Ya, di bulan Syawal tahun 1194 Hijriah. Ya, beliau lahir tahun 194 Hijriah. Wa nasya'a yatiman fi hijri walidatihi. Beliau tumbuh yatim ya, dalam asuhan ibunya. Bapak beliau meninggal ketika beliau masih kecil dan beliau diasuh oleh ibunya. Wa tuwfiya rahimahullahu ta'ala fi Khartang ya, dan beliau meninggal di daerah yang bernama Khartang, baldatun ala farsakhaini ya, min Samarqand lailata Aidil Fitri sanata sittin wa khamsina wa mi'ataini rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Bukhari meninggal ya, di daerah Khartang ya, satu negeri yang berjarak sekitar 2 farsakh dari Samarkand. Samarkand, kalau bahasa Arabnya Samarkand itu ya di Uzbekistan sekarang ya. Di malam Idul Fitri ya, tahun 256 Hijriah. Ya, beliau lahir 194, meninggal 256 Hijriah. Ya, kurang lebih berusia 62 tahun ya, ketika meninggal rahimahullahu ta'ala ya, dan kitab beliau adalah kitab paling sahih ya, setelah Al-Quran, karena memang sanadnya ya, yang sangat mulia. Dan Imam Bukhari ya, ketika mau dalam riwayat itu, ketika mau menulis ya, hadis sahihnya dengan sanadnya itu, beliau sholat dulu 2 rakaat sebelum menulisnya ya, dengan disebutkan oleh para ulama ya, dengan harapan ya, beliau berdoa ya, beliau kemudian berwasilah ya dengan amal soleh tersebut, agar amal soleh lain yang beliau kerjakan yaitu menulis ya, kitab itu bisa benar-benar bermanfaat bagi umat manusia. Dan benarlah ya, keikhlasan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tulisan beliau lah ya yang menjadi pelita ya, pelita
ya, dalam ilmu hadis ya, yang menjaga ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak beliau tulis sampai besok hari kiamat insyaallah taala. Ya, rahimahullah taala Imam Bukhari. Taib ya. Beliau ya, menyebutkan, Imam Bukhari menyebutkan ya, dalam babnya dan dalam Sahih Bukhari itu judul babnya Imam Bukhari itu merupakan kesimpulan dari dalil yang ada di bawahnya. Jadi kalau beliau menulis babun al ilmu qablal qauli wal amal, bab ya, ilmu itu lebih didahulukan dari ucapan dan amalan, itu kesimpulannya. Jadi kesimpulan beliau dituliskan di babnya itu. Kesimpulannya berarti apa? Ilmu itu harus didahulukan sebelum berucap maupun beramal. Jadi nggak boleh bagi orang itu ngomong dulu baru amalnya, baru ilmunya kari. Nggak boleh praktek dulu baru ilmunya kari, sesat nanti. Ya, dokter aja nggak boleh kok begitu. Ya, praktek dulu, ya, nyontek orang dulu atau meriksa orang dulu, belajar berikutnya nggak boleh. Ini namanya ya kebalik seperti itu. Nah, agama apalagi? Ya, kita itu nggak boleh. Ya, gaco ngamal itu nggak boleh. Gaco ngomong juga nggak boleh. Ya, nah, seperti orang-orang awam itu, ya masya Allah ya, pokoknya melakukan begitu. Nah, ilmu nih pembu. Ini nggak boleh seperti ini. Kita itu dalam beragama harus mantap, harus yakin. Ilmu dulu, baru ngomong, baru beramal begitu. Jadi wajib bagi kita apa? Menuntut ilmu itu. Ya. Dan beliau Imam Bukhari ya, menyebutkan dalilnya, dalil dari kesimpulan beliau itu, ya, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Ketahuilah ya. Di sini ya Allah mengatakan ilmuilah dulu bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, baru kalian beristighfar. Maka kata Syekh Utsaimin menjelaskan, istadallal Bukhari rahimahullahu bihadhil ayati ala wujubil bada'ati bil ilmi qabla al qawli wal amali. Ya, Imam Bukhari rahimahullah ya, berdalil akan wajibnya ya, mendahulukan ilmu sebelum ucapan dan amalan. Ya. Wa hadza dalilun athariyun yadullu ala annal insana ya'lamu awalan thumma ya'malu thaniyan. Dan ini adalah dalil dari athar, ya, dari riwayat ya, yang didapatkan dari Allah, dari Rasul, dari para sahabat, kemudian para ulama setelahnya itu memahaminya ya, yang namanya hal yang seharusnya itu adalah manusia itu berilmu dulu baru beramal begitu ya. Ya'lamu awalan tsumma ya'malu tsaniyan. Manusia itu yang benar itu ya ilmu dulu baru beramal ya. Nah, ya, jelas kan kita ya, seperti itu. Mau suruh masak coba ya. Ilmune ra mudeng, apa yang terjadi? Ya, walaupun bumbunya komplit, daging apa semua ada, ya, ancur-ancuran rasanya ya enggak? Tapi beda kalau emang orang yang sudah punya ilmu tentang masaknya, dia tahu ini daging ini, jadi masakan yang lezat. Itu dalam perkara yang sepele, apalagi dalam masalah agama kita. Tidak ada yang sepele dalam masalah agama kita. Kenapa? Karena ujung akhirnya itu pahala dan siksa. Ujung akhirnya itu surga dan neraka. Kalau benar jalannya masuk surga, kalau salah jalan dalam beragama ya bisa masuk neraka. Makanya hati-hati dalam agama. Tidak boleh ya. Sholat setelah subuh, habis sholat subuh selesai, sholat 2 rakaat. Lu mas, ngapain kamu berdiri sholat lagi 2 rakaat? Wah aku pengen saksaku toh. Loh, nggak boleh itu. Nggak ada dalilnya seperti itu. Lah aku kan pengen, terserah aku kan, aku pengen beramal. Ini kan amal kebaikan, sholat masuk orang itu. Nah, seperti ini yang akan terjadi. Ketika orang tidak mau berilmu dulu, tapi langsung gaco beramal. Ada orang meninggal ya, setelah dikubur bukannya dia minta ampunan untuk si orang itu, tapi malah dia ngajak ngomong, oh, wahai wali fulan, aku sedang kesulitan rezeki ini corona, tolong dong doain pada Allah supaya rezekiku balik. Dia minta kepada orang yang sudah mati. Jadi tegur deh, kamu ngapain orang mati kok diminta? Ya wis karepku. Jadi dia beramal tanpa ilmu.
pasti sesat, ya, pasti salah jalan. Ya, contoh sederhana lagi, kita mau ke Jawa Timur, mau ke Surabaya nggak tahu jalannya, pokoknya budal. Apa yang terjadi? Nggak pakai Google Map, nggak pakai petunjuk yang lain, pokoknya budal. Ora tekan Surabaya, malah tekan Jakarta kono bisa. Nah, ini kenyataan yang terjadi. Nah, ya. Maka inilah ya, seharusnya orang itu berilmu dulu baru berkata maupun beramal. Jadi dia tidak boleh ya sembarangan dalam berucap maupun beramal. Taib ya. Wa hunaka dalilun akliyun, dan kata Syekh Utsaimin, dan ada pula dalil akli ya, nadhariyun ya, dalil akli nadhari yang bisa dipelajari, ya dulu ala annal ilma qabla al-qawli wal amali, yang menunjukkan bahwa ilmu itu didahulukan sebelum ucapan dan amalan. Wa dzalika li annal qawla awil amala la yakunu sahihan makbulan hatta yakuna ala wafqi syariati. Yang mana itu ya, dalil aklinya itu ya, bahwa ucapan dan amalan tidak akan mungkin benar dan tidak ya, tidak akan mungkin diterima sampai ucapan dan amalannya itu sesuai dengan syariat Allah. Wala yumkinu an ya'lamal insanu anna amalahu ala wifqi syariati illa bil ilmi. Nah, ini tolong kasih garis bawah. Dan seorang itu secara akalnya ya, tidak mungkin dia itu tahu ya, tahu amalannya itu sesuai dengan syariat atau belum, kecuali dengan ilmu. Ya, dia nggak mungkin tahu tuh, doaku dalam sholat ini bener nggak sih? Ya, ojo-ojo doaku salah ini, doaku ketika sujud, doaku ketika rukuk, bagaimana, bener nggak ini? Nah, kita nggak tahu ini bener atau salah, kecuali ketika kita berilmu, kecuali ketika kita baca rujukan yang benar. Oh, doa ketika sujud itu kata Nabi demikian. Oh, doa ketika rukuk itu riwayatnya dari Nabi, dari sahabat itu demikian. Jadi kalau aku rukuk, bacanya itu. Ya. Jadi inilah yang dimaksud ilmu sebelum berucap dan beramal. Kalau kita mau sholat, ya kita harus berilmu tentang sholat itu. Ya. Mau umroh misalkan, ya. Apa dulu yang dilakukan di sana? Apa langsung datang ke Ka'bah gitu? Apa langsung gundul rambutnya terus tawaf gitu? Bukan, ada tata caranya, ada urutannya. Ya, dia harus ke, yang pertama itu dia harus pakai pakaian ihram dulu, ya. Pakai pakaian ihram, kan tahu kan yang putih-putih itu, di mikot. Nah, mikotnya sudah ditentukan oleh agama, oleh syariat. Kalau datang dari arah Yaman, ya di mana? Kalau datang dari arah Madinah, di mana? Nah, itu sudah ada apa? Dari arah penjuru mata itu lebih arah timur ya. Itu sudah ada aturannya semuanya ya. Tinggal kita ngikuti. Dan nanti sampai setelah ihram ngapain ya? Memperbanyak talbiyah sampai akhirnya datang di apa? Area Ka'bah. Setelah itu ngapain? Harus ngapa dulu? Harus tawaf. Ya. Dan setelah itu ngapain? Harus sa'i ya. Ini ada aturannya semua. Orang itu langsung datang gundul. Terus apa? Muter-muter tawaf di Ka'bah, ini diketawai orang karena dia tidak sesuai dengan syariat. Maka kita tidak akan sesuai dengan syariat itu kecuali kita mau berilmu. Ya, ini dalil akal yang harus kita lakukan. Taib ya. Kemudian ya, Syekh Utsaimin mengatakan ya, walakin hunaka ya asyaun ya'lamuhal insanu bifitratihi kal ilmi bi annallaha ilahun wahidun ya. Fa inna hadza qad futtira alaihi al-abdu wa li hadza la yahtaju ila ana'in kabirin fit ta'allumi ammal masailul juz'iyatul muntashiratu fahiya allati tahtaju ila ta'allumin wa takrisi juhudin. Naam ya. Tapi kata Syekh Utsaimin juga ada ilmu-ilmu ya, yang tidak perlu dipelajari dengan berat aja sudah tahu begitu ya. Ya, jadi sudah difitrahkan ya, diciptakan dari awal oleh Allah Subhanahu wa taala, melekat pada diri manusia, seperti ilmu bahwa Allah itu satu. Ini sebenarnya sudah fitrah manusia. Orang bahkan antum lihat ya, bukan hanya manusia, hewan kalau sedang kesulitan bisa menengadah ke atas itu hewan ya, karena dia fitrahnya
Allah itu di atas langit, Allah itu satu yang menciptakan langit dan bumi. Dia akan melihat, ya Allah, ya Tuhanku, kan begitu. Manusia juga sama. Kalau sudah sulit dia akan lihat ke atas itu. Ini kan fitrahnya. Dia tahu kalau penciptanya itu hanyalah satu, Allah Subhanahu wa taala ya. Maka seperti ini sudah difitrahkan ya penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, tidak oleh sebab itu tidak memerlukan ya kesulitan ya, dan juga tidak perlu kesulitan besar untuk mempelajarinya ya. Adapun perkara-perkara ya juz'iyah ya yang tersebar, perkara-perkara hukum, perkara-perkara fikih ya, perkara-perkara syariat yang lebih detail, nah inilah yang membutuhkan kesungguhan kita untuk mempelajarinya. Jadi gini, kata Syekh Utsaimin, ini ada ilmu yang memang itu bersifat doruri ya, setiap orang sudah tahu kalau api itu panas, Allah itu satu ya. Ini sebenarnya sudah tahu semua, tidak perlu terlalu ribet mempelajarinya. Mosok dadak nyoba apinya panas kan enggak ya. Tapi yang kedua, ilmu nadhari ya, ilmu yang memang diperoleh dengan cara berjuang dulu baru akan dapat ilmunya ya. Jadi ilmu inilah yang harus kita kuasai. Dan ilmu-ilmu pokok dalam agama kita, ilmu yang membawa kita beribadah dengan benar, itulah ilmu yang wajib untuk kita pelajari dan kita amalkan sehari-hari ya, karena kita tidak akan mungkin ya diterima ibadah kita kecuali ilmunya benar ya. Karena tadi ya logikanya, kalau ilmunya benar ya ibadahnya akan benar. Tapi kalau ilmunya salah, ibadahnya pasti akan salah. Nah, kalau ibadahnya sudah salah, ya tentunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ini ya yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini ya, pentingnya ya kita mengetahui ya, berilmu sebelum berucap dan beramal. Dan ini manhaj ya. Ini adalah pola pikir yang harus kita kembangkan. Jadi tidak boleh bagi kita itu gacu ngomong ya, ikut-ikutan. Kalau bahasa kerennya anak muda zaman sekarang, asbun, asal bunyi. Kalau bahasa Jawanya auto jeplak ya kan begitu, nggak boleh ya. Sidik-sidik komentar dari tukang ngomong ini nggak boleh ya, nggak baik ya. Kita ini harus tahan diri. Kalau benar kita omongkan, kalau salah jangan diomongkan ya. Kalau dalilnya benar kita sampaikan, kalau enggak ya jangan ya. Kalau bermanfaat kita sampaikan, kalau enggak ya jangan. Jadi seperti itu harus jadi pertimbangan supaya kita lebih dewasa ya. Lalu parah lagi ketika orang beramal tanpa ilmu, itu sudah pasti kacaunya. Nah ya, dan begini ya, untuk pembelajaran akidah ini tolong disiapkan ya, 2 buku ya. Jadi yang satu itu buku ringkasan, yang satu ya buku paket ini yang sudah ada pada antum ini ya, yang kita baca ini. Di sini diorek-orek ya, kalau saya membaca Arabnya antum menerjemahkan ya, latihan begitu ya. Lalu nanti disalin ya di buku yang penting-penting ya menjadi ringkasan. Nah, kemudian ya tugas yang paling penting pula, yang sangat penting pula itu adalah menghafal matan ya. Dan sebagaimana pernah saya sampaikan ya, insya Allah di semester 1 ini sudah saya bacakan ya matannya dari awal, dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim i'lam rahimakallahu wa annahu yajibu alaina ta'allum itu sampai dalil haji selesai ya, yang sudah saya bacakan dulu. Nah, itu tolong dihafal setiap hari. Antum coba untuk itu dihafal, dan sebenarnya sudah banyak ini terjemahan matan Thalathatul Usul ya, yang mungkin bisa antum dapatkan di PDF ya, itu sudah banyak. Nah, tolong ya, tiap hari dicicil ini biar tidak berat ya, ngafalin sampai situ ya, untuk target ya, karena yang namanya menghafal kalau langsung semua tentunya kan berat. Nah, ini harus tolong ya, ini fokus untuk bisa dihafalkan, dan ini perlu kita segera beraksi untuk menghafalkannya. Dan insya Allah bisa ya untuk menghafalkan hal itu tidaklah sulit kalau kita semangat. Taib, demikian kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.